Halo semua, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kita akan membahas satu jenis teks yang sering banget kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kayak mulai dari resep makanan, cara menggunakan aplikasi, hingga petunjuk keselamatan. Dan ya, hari ini kita akan mempelajari suatu teks, yakni teks prosedur ya. Teks prosedur ini adalah teks yang memberitahu bagaimana melakukan sesuatu secara tepat, teratur, dan menghasilkan tujuan yang diinginkan. Pastikan kalian simak sampai akhir supaya benar-benar paham ya, karena kita juga akan melihat struktur, fungsi, kaidah kebahasaan, dan contoh konkretnya. Teks prosedur ini adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Yang pada intinya, teks ini itu membantu pembaca agar bisa mencapai tujuan tertentu secara sistematis. Nah, ciri yang paling mudah dari teks prosedur ini adalah adanya langkah-langkah yang runtut, menggunakan kata kerja perintah, dan kadang disertai daftar bahan atau alat yang diperlukan. Bayangkan saja ketika saat kita mau memasak mie instan gitu, yang di belakangnya itu terdapat kayak semacam tahapan-tahapan seperti ada tujuan, ada bahan, ada juga cara membuatnya gitu. Nah, seperti itulah contoh paling sederhana dari teks prosedur. Lalu mengapa sih teks ini tuh penting? Nah, jadi teks prosedur ini mempunyai beberapa fungsi utama. Yang pertama itu memberikan informasi tentang cara membuat atau melakukan sesuatu dengan metode yang jelas dan urut. Nah, yang kedua memudahkan pembaca untuk memahami bagaimana cara melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga itu menjelaskan tujuan dari suatu kegiatan dan cara paling mudah untuk mencapainya. Dan yang terakhir yaitu memberikan petunjuk yang tepat dan akurat, sehingga orang bisa melakukan pekerjaan dengan benar dan memperoleh hasil yang maksimal gitu. Nah, jadi tanpa teks prosedur ini banyak aktivitas bisa berantakan gitu atau malah gagal. Bayangkan saja ketika kita saat membuat kue tanpa langkah-langkah, yang dimana itu pastinya kita hasilnya itu bisa gosong juga kan, bisa gosong, bisa bantat, atau bahkan tidak bisa dimakan gitu kan, seperti itu contohnya. Nah, teks prosedur ini memiliki 3 struktur utama. Yang pertama itu ada tujuan. Pada bagian ini bisa berupa judul ataupun penjelasan singkat tentang apa yang ingin dicapai. Contohnya aja seperti cara membuat masker wajah alami. Nah, itu bisa dijadikan contoh gitu. Lalu yang kedua itu ada material. Nah, pada bagian ini bisa berisi daftar bahan ataupun alat yang dibutuhkan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Namun, tidak semua teks prosedur ini memiliki bagian ini gitu. Biasanya, material hanya muncul pada prosedur yang membutuhkan perangkat tertentu, seperti resep masakan ataupun panduan membuat sesuatu. Nah, lalu yang ketiga itu ada langkah-langkah. Inilah inti dari teks prosedur, urutan tindakan yang harus dilakukan gitu. Langkahnya harus logis, runtut, dan tidak boleh melompat-lompat supaya tujuan dapat tercapai dengan benar. Tanpa struktur ini, teks prosedur akan membingungkan pembaca gitu. Karena struktur selalu disusun dari tujuan, bahan, dan juga langkah. Nah, selain struktur, teks prosedur ini memiliki ciri bahasa yang khas gitu. Berikut kaidah kebahasaannya. Yang pertama itu ada menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Ini membuat pembaca melakukan sesuatu. Contohnya aja seperti siapkan 2 sendok susu bubuk, lalu aduk sampai merata. Nah, lalu yang kedua itu menggunakan kata kerja material atau kata kerja tindakan. Nah, kata kerja ini menunjukkan aktivitas fisik gitu. Contohnya aja seperti campurkan, oleskan, potong, tekan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, menggunakan kata penghubung kronologis. Fungsinya untuk menunjukkan urutan gitu. Contohnya seperti pertama, kemudian, setelah itu, terakhir, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu harus menggunakan bahasa baku dan objektif. Tentu di sini dalam poin ini bahasanya itu harus formal, sesuai kaidah ejaan, dan tidak membuat opini pribadi. Teks prosedur harus jelas dan tegas gitu. Nah, lalu yang terakhir itu harus menggunakan bilangan atau penomoran dalam langkah-langkah. Biasanya menggunakan poin-poin agar pembaca tidak tersesat gitu. Contohnya aja seperti nomor 1, oleskan masker secara merata pada wajah. Lalu 2, diamkan selama 15 menit.
Dan yang ketiga itu bilas dan air hingga bersih. Nah, itulah kaidah kebahasaan ini membuat teks prosedur mudah dibaca, terstruktur dan tidak menimbulkan multitafsir gitu. Berikut contoh singkat agar kalian lebih mudah memahaminya. Contoh, cara membuat minuman coklat hangat. Tujuannya membuat minuman coklat hangat yang lezat. Nah, ada juga bahan-bahannya. Siapkan 2 sendok makan bubuk coklat, 1 gelas air panas, 2 sendok teh gula, dan susu kental manis cukupnya. Nah, terdapat juga langkah-langkah. Yang pertama itu siapkan gelas yang bersih. Yang kedua itu masukkan bubuk coklat dan gula ke dalam gelas. Yang ketiga, tuangkan air panas. Yang keempat, aduk hingga semua bahan larut. Yang kelima, tambahkan susu kental manis sesuai selera. Dan yang terakhir itu aduk kembali dan minuman siap disajikan gitu. Nah, contoh ini menunjukkan penerapan seluruh struktur gitu dan kaidah kebahasaan yang sudah kita bahas. Nah, tadi kan kita sudah memahami nih apa itu teks prosedur bersama-sama gitu kan ya. Nah, mulai dari struktur sampai kaidah kebahasaan. Setelah menyimak hasil pembahasan barusan, sekarang waktunya kalian mencoba secara mandiri ya. Sekarang saya akan memberi kalian tugas, yakni kalian harus membuat teks prosedur. Bebas mau tentang apapun itu. Seperti kalian ingin membuat teks prosedur bagaimana cara merestart laptop, bagaimana cara naik rank dari Epic Legend gitu, bebas apapun itu ya. Nah, itulah pembahasan lengkap tentang teks prosedur. Kita sudah melihat pengertian, fungsi, struktur, ciri kebahasaan, hingga contohnya. Semoga setelah menonton video ini, kalian mampu menyusun teks prosedur sendiri dengan baik ya. Nah, baik itu tentang cara membuat makanan, menggunakan alat, atau melakukan sesuatu kegiatan tertentu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa pelajari juga contoh-contoh lain supaya pemahaman kalian semakin kuat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye.